Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rovalia Adela Atia Amanda, mahasiswi program studi Teknologi Informasi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang responsi pada mata kuliah pemrograman sistem jaringan, meliputi kumpulan hasil praktikum dari praktikum ke-8 sampai praktikum ke-13. Langsung saja kita mulai. Pada praktikum ke-8, saya mendapatkan pembelajaran tentang implementasi TIRTS. Sebenarnya apa sih itu TIRTS? TIRTS adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses, suatu proses multithread yang mengandung beberapa perbedaan alur kontrol dengan ruang alamat yang sama. Keuntungan dari multithread sendiri meliputi peningkatan respon dari user, pembagian sumber daya, proses, ekonomis, dan kemampuan untuk mengambil keuntungan dari arsitektur multiprosesor. Di sini saya sudah membuat hasil sintaknya yang pertama. Ini ada sintak yang pertama dan hasilnya ini. Dan berikut adalah sintak yang kedua. Ini sintak yang kedua, hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat dari ini kedua perbandingan ini dan hasilnya sebagai berikut. Dari perbandingan sintak yang pertama dan kedua, pada kompilan yang kedua ada pesan yang masuk, sedangkan pada sintak yang pertama itu tidak ada pesan yang masuk. Ini ya, dua pesan di sini tidak ada. Selain itu juga pada nomor 1 menggunakan stroke dan nomor 2 menggunakan void. Ini terjadi pada ini void ya, ini stroke. Ini perbedaannya di situ antara sintak yang pertama dan yang kedua. Lanjut, pada praktikum ke-9 saya mendapatkan pembelajaran tentang JDBC atau Java Database Connectivity. Apa itu? Java menyediakan JDBC yang berfungsi untuk menghubungkan database yang didukung oleh Java cukup banyak seperti MySQL, Postgres, Oracle, DB2, Access, dan lain-lain. JDBC berisi kumpulan kelas-kelas interface yang ditulis dengan bahasa Java. Pada langkah pertama, kita mendownload terlebih dahulu MySQL-nya. Untuk link MySQL-nya bisa kalian langsung cari saja di internet. Itu ada situs resminya dari Oracle. Terus setelah itu kita memilih platform independen. Ini pada select operation system kita pilih yang platform independen. Ini ada beberapa pilihan, kita pilih yang ini dan kita download yang zip. Setelah kita download dan kita ekstrak, kemudian kita masuk ke NetBeans dan membuat kelas JDBC. Maksudnya project baru yang dinamakan JDBC. Lalu kita tuliskan pada sintak ini, kita tuliskan source code-nya seperti ini. Kemudian kita tuliskan pada baris akhir seperti berikut. Nih, kita tuliskan ini. Jadi pada string args-nya itu kita masukkan source code ini. Lalu setelah itu kita run file. Pada run file ini kepotong ya. Pada run file sendiri kita bisa mendapatkan hasil output, yaitu loading sukses. Ini ya, bisa kebaca di bawah sendiri, driver file itu loading successfully. Nah, di sini lalu kita klik pada kanan pada project JDBC-nya, kita klik kanan, lalu kita mencet properties. Pada properties ini akan muncul laman Windows seperti ini. Pada laman Windows yang baru, kita memilih library. Pada library sendiri kita pilih add jar
atau folder. Kemudian kita pilih, kita cari MySQL yang sudah kita ekstrak, lalu nanti kita sudah pilih, lalu oke ya, kita pokoknya tadi kan kita download kan tadi ya MySQL-nya, terus kita ekstrak kan udah kita ekstrak, kita masukkan yang ini ya tadi. Nah nanti hasilnya tuh kayak gini. Hasil ekstrakan kita tadi akan menampilkan pada library project kita yang akan dimasukkan seperti ini. Kemudian selanjutnya kita buka file ekstrak yang MySQL yang tadi dengan cara ini. Jadi kita cari satu persatu nih, kita cari alamat yang ada di sini. Setelah kita menemukan ekstrakan yang tadi ya, ini kan kita tadi saya bilang kan mencari alamat yang di pada file explorer ya, kita pilih ini bagian belakang. Ini kita copy .com/mysql/gdbc ini ya. Ini kita copy, lalu kita pastekan pada line ke 20. Pada line ke-20 yang ini ya. Ini. Nah, ini kita ubah, terus kita masukkan yang ini. Nah, sudah kan? Setelah itu kita run file. Setelah kita run file akan munculkan output seperti ini, driver loaded successfully. Nah ini kita copy lagi. Setelah kita copy, kita pastekan. Nah ya, oh ya, untuk memberitahu ini pada ini kan com//nya ini diganti dengan dot atau titik ya. Setelah itu kita run file dan hasilnya driver loaded successfully. Selanjutnya yaitu praktikum ke-10. Pada praktikum ke-10 ini saya menerima pembelajaran tentang pengenalan Cobra, RMI dan Sarfield. Nah, di sini saya akan mengambil RMI. RMI adalah sebuah teknik pemanggilan metode remote yang lebih secara umum lebih baik daripada RPC. RMI menggunakan paradigma pemrograman berorientasi objek. RMI memungkinkan kita untuk mengirim objek dengan parameter dari remote method. Dengan dibolehkannya program Java memanggil metode pada remote object, RMI membuat penggunaan dapat mengembangkan aplikasi Java yang terdistribusi pada jaringan. Pada langkah praktikumnya, yang pertama yaitu kita buat dahulu objek baru dengan nama RMI pada NetBeans. Setelah itu kita buat class interface dengan nama other, lalu kita tuliskan sintaknya sebagai berikut ya. Setelah itu kita hapus pada line 24. Ini di line 24 ini kita hapus semuanya dari ujung kiri sampai ujung kanan. Ini kita hapus, lalu kita pilih jar RMI pada library. Setelah itu lalu kita buat kelas dari Java class dengan nama clean. Nah, ini ya saya sudah buat. Ini adalah Java kelasnya, dan setelah kita run hasilnya ini sukses ya. Yang ke-11, praktikum ke-11 yaitu implementasi metode pada sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah sekumpulan komputer otonom yang terhubung ke suatu jaringan, di mana bagi pengguna sistem tersebut sebagai satu komputer. Maksudnya adalah komputer otonom adalah komputer yang tidak terhubung ke jaringan.
komputer tersebut, tetapi datanya berjalan. Yang pertama kita buat project baru di NetBeans, kita kasih nama PSG 11 ya. Setelah itu kita pilih yang web application. Nah, pada ini kita kasih nama juga. Setelah itu pada web application sendiri kita akan next nih, kita beri nama. Setelah itu ada pilihan, kalau kita membuat kelas baru dengan web application, kita akan memilih ini, kita ubah dulu pilihan servisnya ini, kita setting Apache Tomcat. Ini kita ada add ini Apache Tomcat ya. Nah, di sini tapi saya mendapatkan kendala karena Catalina base-nya atau lokasinya ini saya tidak bisa menemukannya karena keterbatasan waktu praktikum, jadi saya tidak bisa meneruskan praktikum ini. Jadi untuk praktikum implementasi metode pada sistem terdistribusi saya selesai di sini. Yang selanjutnya yaitu 12. Saya mendapatkan pembelajaran tentang sistem jaringan peer-to-peer. Peer-to-peer merupakan singkatan P2P, merupakan singkatan dari peer-to-peer, dari bahasa Inggris, atau teknologi dari jaringan ujung ke ujung. Pertama kali diluncurkan dan dipopulerkan oleh aplikasi-aplikasi berbagi berkas atau file sharing seperti Napster dan Kazaa. Pada konteks ini, teknologi P2P memungkinkan para pengguna untuk berbagi, mencari, dan mengubah berkas. Sistem P2P yang sebenarnya adalah suatu sistem yang tidak hanya menghubungkan ujung satu dengan yang lain, tetapi ujung-ujung ini saling berhubungan secara dinamis dan berpartisipasi dalam mengaruhkan lalu lintas komunikasi informasi, pemrosesan, dan penugasan pembagian bandwidth yang intensif, di mana bila sistem ini tidak ada, tugas-tugas ini biasanya diemban oleh sistem pusat. Pada praktikumnya saya pertama kali yaitu menyiapkan 2 PC pada aplikasi Cisco yang dihubungkan dengan kabel Crossover. Kemudian kita setting IP address-nya pada kedua PC agar kedua PC tersebut bisa saling terhubung. Caranya adalah dengan klik icon PC. Jadi ini icon PC-nya kita klik, lalu ada pilihan desktop, lalu kita pilih IP configuration. Nah, ini nanti hasilnya seperti ini. Pada IP address-nya sendiri harus memiliki network yang sama. Misalkan PC 0 diberikan IP 192.168.20.20. Pada PC 1 diberikan IP 192.168.20.21. Kemudian IP tersebut memiliki network yang sama, yaitu 192.168.20 ya. Jadi yang berubah itu cuma ininya, karena ada 2. Jadi kalau misalkan PC-nya ada 4, berarti ini juga bertambah, ini 20, 21, PC ketiga 22, PC keempat 23. Kemudian kita ping kedua PC untuk mengetahui apakah sudah terhubung. Nah, kita ini dapat command prompt itu juga kalau ini kita udah IP configuration-nya udah selesai, kita pencet lagi nih, ini satu pencet, ini ada nanti command prompt. Di situ ada pilihannya, nanti kita tulis ini, kita tuliskan ping dengan IP address-nya dituliskan. Nah, yang PC 1 juga dituliskan ping dengan IP address-nya, maka hasilnya akan seperti ini. Ini berarti sudah saling terhubung.
Lalu kita lakukan proses pengiriman PDU antara PC. Dan berikut hasil PDU jika sukses ketika add simple. Ini ya, ini proses PDU-nya dan ini hasilnya. Yang selanjutnya yaitu praktikum ke-13 atau praktikum terakhir. Pada praktikum 13 ini saya membuat suatu jurnal tentang scalability network. Di sini saya mengambil beberapa jurnal untuk saya teliti, dan ini adalah hasilnya. Saya ambilkan sedikit saja. Skabilitas berarti kemampuan untuk dapat mengukur atau menyesuaikan jaringan untuk pertumbuhan di masa depan. Pada catatan lain, stabilitas terbatas berarti ada batasan yang ditetapkan pada beberapa jaringan yang dapat dikembangkan atau ditingkatkan. Batasan tersebut dapat berupa bandwidth, jumlah dan atau jenis node, protokol, VLAN, atau mungkin faktor pembatas lainnya yang membatasi stabilitas hingga maksimum. Hal ini juga dikembangkan untuk beberapa penelitian seperti STIMIC yang ada di Lombok, penggunaan Bitcoin dan LoRa. Apa itu network stability? Stability atau stabilitas adalah keterluasan ini ya, stability atau stabilitas itu adalah keterluasan, adalah kemampuan suatu sistem jaringan atau proses untuk menangani penambahan beban yang diberikan pada potensinya untuk ditingkatkan guna menangani penambahan beban tersebut. Suatu sistem disebut transkalkan atau skabel bila sistem tersebut dapat menangani penanganan beban, misalnya penambahan volume data atau jumlah pengguna tanpa penurunan kinerja, yang berarti peningkatan kapasitas biasanya dilakukan dengan menambahkan sumber daya suatu sistem, baik secara horizontal misalnya dengan menambahkan jumlah komputer, ataupun vertikal misalnya menambahkan proses suatu komputer. Begitu saja presentasi saya pada kali ini. Terima kasih sudah mau menonton video ini dan terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila saya banyak salah dalam menyampaikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.